Oke, kita lanjut ke ciri kebahasaan news item text atau kita sebutnya language features. Oke, di setiap teks bahasa Inggris yang berjenis news item text terdapat ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi singkat yang tertuang dalam headline. Nah, informasi singkat ini biasanya tadi saya sebutkan di atas bahwasanya berupa berita utama, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Nah, informasi singkat terulang dalam headline. Nah, ini loh. Nah, ini masuk di main event atau newsworthy event. Kemudian yang kedua, memfokuskan pada kejadian ini. Fokus pada kejadian yang terjadi. Ya, yang ketiga menggunakan action verb. Action verb itu apa saja? Nah, coba silakan dijadi action verb itu apa saja. Menggunakan material proses. Menggunakan material proses. Artinya berurutan kejadiannya ini berkala. Maksudnya urut dari awal kemudian selanjutnya dan seterusnya. Kemudian singkat, informasi tentang cerita yang ditangkap di judul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada news item yang banyak, seperti yang mungkin sudah saya lihat tadi di halaman 64, itu lumayan panjang. Tapi sebenarnya dia itu teksnya sangat singkat, informasinya itu padat, singkat. Cuman mungkin source-nya yang banyak atau detail kejadiannya dari para saksi, dari para narasumber atau sebagainya, itu yang banyak. Kemudian menggunakan past tense dalam menerangkan kejadian berita. Kenapa menggunakan past tense? Karena news item atau berita itu namanya sudah terjadi. Jadi karena kegiatan itu sudah terjadi, bukan kegiatan, peristiwa. Peristiwa itu sudah terjadi, maka menggunakan past tense dalam menuliskannya. Nah, menggunakan saying verb dan yang terakhir menggunakan adverb. Waktu, tempat, dan jarak. Adverb itu apa? Kata keterangan. Nah, langsung contohnya. Ini 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Sultan. Nah, yang newsworthy event otomatis yang pertama ini sudah dituliskan di sini. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Nah, killed terbunuh atau tewas. Nah, ini yang merupakan action verb. Kemudian di sini ada kan kenapa menggunakan killed bukan kill? Ada idenya. Karena past tense, indikasinya past tense di sini ada last night, tadi malam. Nah, makanya menggunakan verb kedua. Lanjut ke background event. The dead were all passengers in the car, bla bla bla, sampai he didn't see the car approaching. Nah, ini background event. Jelasnya gimana? Di situ dituliskan bahwa yang tewas adalah penumpang yang ada di mobil. Kemudian, nah ini the car might have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. Jadi mobilnya mau nyalip bus, tapi ada truk yang datang dari arah berlawanan, from the opposite direction, arah berlawanan. The driver of the car may not have been using his light, as the truck driver said he didn't see the car approaching. Nah, apalagi ditambah supir mobilnya tidak menyalakan lampu, sehingga supir truknya nggak tahu kalau misalnya ada mobil mendekat. Nah, yang terakhir adalah sources. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Nah, jadi polisi berkata, atau menurut polisi, mobilnya nggak seharusnya mencoba untuk nyalip busnya karena di Jalan Sultan itu tidak diperbolehkan untuk menyalip. Nah, ini source-nya dari mana? Dari polisi selaku narasumbernya. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada newsworthy event, ada background event, sama sources. Oke.